Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa saya dengan Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini di YouTube Viko Channel saya akan menjelaskan kenapa anggur saya keluhan para penanam anggur yang masih pemula. Pak, kenapa kok anggur saya itu sering pecah atau sering jamuran atau sering kena burek klengkeng. Nah, yang paling berbahaya adalah diantaranya burek klengkeng, para pemirsa. Karena kalau sudah terkena burek klengkeng, buah anggur kita nggak akan bisa kita sembuhkan. Mau nggak mau kita potong pembuahan ulang. Nah, akan saya jelaskan satu persatu mulai dari kenapa pohon anggur saya pecah. Oke, jadi diantaranya kenapa anggur kita pecah, pecah ini kebetulan di sini nggak ada yang pecah, para pemirsa. Itu biasanya satu yang perlu diingat ketika buah anggur kita besar udah mau verasian itu perubahan warna dari warna hijau menjadi warna hitam, menjadi warna merah atau menjadi warna kuning, itu dia cenderung tidak mau berlebih air, Pak Mesa. Kalau kita sering siram atau seperti di sini yang tanpa greenhouse yang langsung kena gempuran hujan tiap hari, untungnya di sini belum hujan terus sering Kalau udah sering hujan di sini harus segera ditangani dengan cara media tanamnya kita tutup menggunakan karung bekas untuk menghindari kebanyakan air. Tapi kalau yang masih pemula biasanya nggak tahu, dia senang dengan menyiram pagi sore. Ketika pohon anggur kita itu berlebih air, dia cenderung akan pecah untuk anggur-anggur yang berkulit tipis. Karena ada sekitar 450 jenis anggur, tidak semuanya mudah pecah. Tapi rata-rata anggur kita kalau perawatannya bukan salah saya bilang terlalu senang euforia kita senang nanam anggur terus disiram pagi sore. Bukannya malah bagus, malah tidak. Jadi Pak, bagaimana disiram pagi atau sore atau pagi saja atau sore saja ketika buah anggurnya masih kecil-kecil, Pak Mirsa? Karena kalau lagi bunga menjadi buah itu dia kalau kekeringan rentan rontok. Tapi ketika dia sudah menjadi besar, anggurnya udah menjadi mau verasian, mau berubah warna, seyogianya dikurangi penyiraman. Kita cek media tanam, kita aduk-aduk, kalau masih lembab nggak usah disiram lagi, dibiarkan. Tapi kalau kering disiram, tapi kalau masih basah jangan, karena kalau basah dia akan cenderung buahnya menjadi pecah, walaupun tidak semua, sebagian akan pecah yang tidak indah. Nah, cara menyelesaikan para pemirsa bisa digunakan pupuk kalsium cap tawon yang ada di sebelah kiri saya ini, nanti bisa ditampilkan sama Mas Viko Channel pupuk kalsium. Jadi kita menggunakan pupuk kalsium cap tawon boleh, manohara boleh, kalsinit boleh. 1 sendok dengan 5-10 liter air tergantung pohonnya. Kalau pohonnya nanam di tanah 1 sendok 5 gayung boleh, nggak masalah, dia nggak overdosis. Tapi kalau nanam di pot seyogianya 1 sendok 10 liter air. Nah, penggunaannya nggak harus 10 liter, Pak Mirsa jadi cukup 2 gayung. Pak, saya hanya butuhnya itu 5 gayung, Pak, karena pohon saya 2. Tentunya hanya setengah sendok Jadi jangan banyak orang yang nanyain, Pak, itu gimana kalau lebih air? Saya bilang kalau 1 sendok itu 10 liter air, berarti kalau Anda butuhnya hanya 2 gayung, berarti 1/5-nya, pemirsa 1/5 sendok, berarti seujung sendok saja. Itu saya yakinkan hanya 2 kali saja, minggu ini dikasih pupuk kalsium, minggu depan dikasih pupuk kalsium, buahnya udah menjadi bagus kembali, pemirsa Artinya yang buah pecah bukan berarti dia menjadi bagus, enggak, kita buang pecah. Tapi yang belum pecah, dia nggak akan mengikuti temennya yang udah pecah. Jadi buah-buah berikutnya menjadi mulus dan bagus. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, Pak, kenapa pohon anggur saya burik burik klengkeng? Nah, Mas Viko bisa mendekat. Ini contohnya burik klengkeng. Jadi buahnya tidak mulus Ini kelihatan burik Nah, diantaranya burik itu udah saya berkali-kali saya adakan eksperimen di Kebun Anggur Impor Jakarta. Ternyata ketika dia pohon ini kita potong pembuahan, setelah kita potong buahan kita melakukan pemupukan atau kita menambahkan media tanam atau menambahkan POC, pupuk organik cair, atau menambahkan PSB bakteri fotosintesa, atau mungkin menyemprot gandasil B dan lain sebagainya, yang menyebabkan ketika dia berbunga itu bunganya menjadi buahnya, berinya menjadi kayak ada burik klengkeng. Banyak orang bilang, Pak, itu karena jamur. Oke, nggak masalah. Memang benar juga karena jamur. Tapi jamur itu disebabkan oleh hal-hal yang saya katakan tadi. Artinya sebelum terjadi pembuahan kita menambahkan media tanam baru. Artinya pohon anggur itu kaget. Yang biasanya dia hidup makan nasi beras, tahu-tahu ditambah makan Pizza Hut yang perutnya nggak ini, akhirnya dia mencret dan sebagainya. Itu
seperti itu Pak Pemirsa ya. Kalaupun ada jamur sama, ini contoh ini ada yang kena jamur ya, jamur buntut tepung. Nah, itu gampang Pak Pemirsa. Kalau yang burek klengkeng itu caranya hanya dibuang. Jadi kalau ketika buah anggur kita ada yang burek klengkeng seperti ini tadi yang saya contohkan ya, ini dibuang saja karena mengurangi keindahan. Tuh. Nah, kita buangi, jangan ragu, kita sisakan yang layak ya. Nah, kita buang. Kita buangi ya, seperti ini. Oke ya. Jadi seyogianya ketika kita membuahkan anggur, ketika kita setelah pemotongan itu disemprot insektisida fungisida boleh sekali ya. Tapi setelah itu tolong jangan dipupuk ya. Jangan dipupuk atau POC atau PSB atau apapun itu yang jenisnya pupuk ya. Jangan deh ya. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan. Tetapi kalau ternyata buah anggurnya mulus ya itu keberuntungan Bapak saya. Jadi kadang-kadang orang itu ada mbak sial, ada mbak beruntung. Kalau dan tidak semua anggur seperti itu. Artinya tidak semua anggur gampang seperti burek klengkeng ya. Semuanya tidak seperti itu. Jadi ada yang kita semprotin Pak, anggur saya berkali-kali buah, tak semprot, tak tambah media tanam tetap bagus ya, itu namanya keberuntungan. Jadi orang itu kayak main judi juga. Tapi seyogianya saya sarankan pohon anggur kita kalau pengen bagus ya tadi ya, jangan dipupuk atau jangan ditambah media ketika dia setelah potong pembuahan. Jadi kalau setelah menjadi buah bolehlah ditambah, mungkin Pak medianya menjadi sedikit atau menurun ya. Percaya nggak percaya, kita menanam anggur udah berpuluh-puluh tahun, itu ketika kita menambahkan media tanam itu susut ya, susut mengeras ke bawah. Akhirnya kita tambah lagi tiap bulan ya, mungkin hanya sekam bakar sama kotoran kambing berbandingan 1:1. Terus yang terakhir Pak Pemirsa, apabila buah anggur kita ini daunnya, buahnya terkena jamur ya, jamur itu bisa berupa karat daun ya, embun tepung atau dia jamur gelaga. Itu bisa diantisipasi dengan gampang dengan cara kita bisa, pertama ya, kalau kita kena jamur seperti embun tepung itu sangat mudah Pak Pemirsa. Jadi disemprot menggunakan air sama mama lemon ya, kita semprotin dulu bersih. Setelah 1 jam daunnya kering, bisa kita semprot menggunakan obat jamur Ridomilgul maupun Natipo atau Amistartop ya, dengan dosis sujung sendok ya. Kalau saya menggunakan sujung sendok 1 liter air itu sudah cukup. Dan yang paling bagus penyemprotan fungisida jenis jamur itu di pagi hari antara jam 8, 9, 10. Kalau sore hari kurang maksimal. Jadi kalau pagi hari itu menjadi bagus tuh. Nah, kalau jenis jamur karat daun ya Pak Pemirsa, kena karat daun itu kalau kita semprot yang daun yang belum terkena karat daun ya, yang kena karat daun seperti ini bisa dicontohkan. Ini karat daun, dia seperti karat ya yang di balik daun. Nah, seyogianya kita potolin, kita buang ya. Udah kena karat daun kita buang saja. Nah, yang belum terkena karat daun ya, masih mulus, kita antisipasi semprot menggunakan fungisida. Jadi dengan harapan jamur itu tidak datang. Nah, yang paling penting Pak Pemirsa, ketika pohon anggur kita kena jamur, jangan menggunakan pupuk yang berlebih nitrogen. Contohnya NPK, Mutiara ya, Ponska, ya, KNO3 merah, Ganda Silde, itu kandungan pupuk N-nya tinggi. Ataupun mungkin POC, Pak, saya tidak menggunakan pupuk kimia, saya POC hentikan dulu. Seyogianya menggunakan bisa menggunakan kalsium ya, atau MKP, magnesium, kalium fosfat, itu boleh. Tapi kalau menggunakan jenis-jenis nitrogen yang terlalu tinggi, jamurnya saya jamin tidak hilang pemirsa. Apalagi banyak disiram, pohon anggurnya sudah kena jamur, terus disiram, dipupuk ya, menggunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi, saya jamin tidak akan sembuh, itu akan datang terus. Karena di alam ini Pak pemirsa ya, itu datang ya, spora-spora jamur yang dibawa oleh angin, dia akan menempel di daun. Nah, ketika daun ini berlebih nitrogen, sedangkan jamur itu hidupnya dengan nitrogen, otomatis dia akan menjadi pandemi di situ ya. Jadi nggak ada jaminan, Pak, saya di ruang terbuka, saya di greenhouse, dimanapun kena, semasih ada angin lewat ya. Anggur Anda masih rentan terkena jamur di musim hujan. Kalau musim kemarau saya kira no problem. Yang kita bicarakan ini ketika datang musim hujan, biasanya kalau jenis jamur karat daun itu datangnya ketika perubahan cuaca antara musim panas ke musim hujan, antara musim hujan ke musim panas, itu jenisnya biasanya karat daun pemirsa. Kalau yang dikala hujan terus ya, itu biasanya embun tepung ya. Kalau nggak embun tepung, jamur gelaga. Jamur gelaga itu warnanya hitam ya. Jamur apakah bisa membunuh pohon? Tidak, tapi mengkuruskan ya. Anggur kita kalau kena jamur kurus, otomatis nggak bisa buah ya.
kalaupun dia berbuah tidak maksimal seperti ini pemirsa. Jadi kalau pengen anggurnya banyak ya, banyakin tunas, banyakin cabang. Pak, apakah di batang primer, sekunder, tersier? Enggak ya pemirsa, saya bilang anggur berbuah ketika dia sangat subur. Nah, ketika kita lihat daunnya lebar-lebar subur, potong pembuahan. Niscaya anggur Anda akan berbuah. Tapi dengan syarat anggur-anggur yang mudah dibuahkan ya, diantaranya bisa Tran, Ninel, Heliodor, Gospi, Akademik, Julian, Dixon. Jangan menanam anggur yang jenisnya Autumn atau Hussein, itu sangat sulit dibuahkan. Jadi kalau kita pengen anggur punya di teras ya, jenis dekoratif, artinya anggur untuk dekor ya, dekor penghias rumah, itu diantaranya kalau masih pemula, Jupiter, Heliodor, Tran, Julian ya, Gospi kalau hitam, Akademik, kayak Cerny Kristal, bisa kalau Juraflonok buahnya nggak terlalu banyak menurut saya. Yang bagus kalau untuk anggur hitam, Gospi, Akademik, Cerny Kristal itu bagus. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang mudah berbuah, cuma nggak tak sebutkan. Kalau terlalu banyak malah nanti lupa. Oke, apabila ada kurang ya penjelasan saya atau mungkin teman-teman di anggur yang udah senior pernah mencoba trik cara menghilangkan supaya anggurnya mulus, monggo berbagi ilmu ya. Itu yang pasti itu yang saya jalankan. Artinya saya tidak mengklaim saya benar, tidak, pemirsa. Itu yang saya jalankan. Kalau mungkin Anda yang kena seperti saya yang alami, artinya kena karat daun, kena pecah buah, kena jamur ya, itu burek kelengkeng. Nah, solusinya adalah seperti yang saya jelaskan. Oke, terima kasih yang belum subscribe di Vico Channel, monggo silakan subscribe. Kalau memang dianggap penting ilmu ini berbagi sama teman, silakan di share ya, boleh di komen ya, monggo silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.